masih Allah pandang daripada kemudian tidur kita dibalut dengan cahaya iman, cahaya Islam yang kelak mudah-mudahan inilah yang akan menjadikan kita termasuk kepada barisan umat baginda Rasulullah SAW yang akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya banyak-banyak kita mengirimkan selawat bertangkaikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita basahi lisan kita dengan salawat setiap hari, tidak lain dan tidak bukan untuk satu menjadi bukti bahwa kita walaupun tak pernah jumpa, tak pernah bertegur sapa dengan baginda Rasulullah SAW, tak pernah melihat wajah sang baginda, tapi kita tetap berusaha untuk terus membuktikan, menambah rasa cinta kita, ya kan, mengundang rindu hadir dalam hati sanubari kita, yang kemudian ini menjadi landasan kesetiaan kita mengikuti jalan-jalan yang sudah ditempuh dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap detik kita habiskan di muka bumi ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ittiba kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya Bunda Bangga semua, kita lanjutkan kajian kita, materi kajian kita yang kemarin masih nanggung tentang kemudian waktu yang paling luar biasa, ya, yang paling kemudian ampuh untuk kita berdoa. Ya, yang pertama kemarin adalah sewaktu kemudian kita berdiri dalam sholat kita. Nah, terus yang kedua juga di saat kemudian kita membacakan surat Al-Fatihah ketika lafaznya iyyaka na'budu dan khususnya adalah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta bantu, minta tolong, ya, berpulang kemudian segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masya. Ini adalah antaraku dengan hambaku, dan untuk hambaku yang barusan melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, apapun yang dia minta akan aku kabulkan. Begitulah kira-kira. Lantas kemudian dua posisi berikutnya itu pada saat posisi seperti apa? Nah, maka kita buka surat Al-Fat ayat 29. Surat Al-Fat itu surat ke-48, ayatnya adalah ayat ke-29. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya, ya, maksudnya orang-orang yang bersama dengan Rasul itu siapa? Orang-orang yang kemudian yang senantiasa mengikuti risalah baginda Rasulullah SAW. Jadi termasuk kita insya Allah, walaupun kita tidak hidup bertetangga dengan Rasulullah, tapi yang dimaksudkan dengan di ayat ini, insya Allah termasuk kemudian kita umat akhir zaman yang masih setia memegang kemudian sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang bersama dengannya, dengan Nabi Muhammad SAW, ciri-cirinya adalah bersikap keras terhadap orang kafir. Jadi dia tidak ada toleransi akidah, begitu ya. Bukan toleransi muamalah ya. Kalau bermuamalah kita toleransi dengan siapapun. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah kemudian mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW, nggak dicampur adukkan, keras terhadap orang kafir, ya. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, ya, dia kerasnya sesama kepada kafir, tapi ruhama bainahum, berkasih sayang di antara mereka, ya. Tapi yang menjadi pokok bahasan kita adalah kemudian bahasan selanjutnya, tarohum ruk'an sujjada, kamu melihat mereka ruku dan sujud. Nah, maka yang termasuk kemudian orang-orang yang bersama dengan Rasulullah adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, ruku dan sujud. Berarti salah satu syaratnya kalau mau dihitung bagian dari kemudian hamba Allah yang membersamai Rasulullah SAW itu adalah sholat. Tidak bisa kemudian aku umat Nabi Muhammad tapi tidak pernah sholat. Nah, itu patut dipertanyakan Muhammad yang mana itu yang dia maksud, gitu ya. Kalau Muhammad Rasulullah SAW, maka kata Allah di surat Al-Fat ayat 29, ciri-cirinya adalah salah satunya kelihatan kemudian aktivitas mereka rutin setiap hari
Salah satunya adalah ruku dan sujud. Bagian dari mana itu ruku dan sujud? Bagian dari rukun dalam sholat. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang kemudian rajin berselawat tapi malas sholat, bilang sama dia nggak usah selawat, gitu ya. Atau mungkin dia selawat sama Muhammad yang beda mungkin ya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang dimaksudkan di sini adalah Muhammad baginda Rasulullah SAW, maka ciri-cirinya salah satunya adalah sholat. Nah, makanya rajinlah sholat. Kita jaga sholat kita, karena sholat kita juga menjaga sholat itu bagian daripada ciri-ciri orang beriman yang kita bahas kemarin di surat Mukminun ayat 1 sampai ayat 11 ya, ciri-ciri orang beriman dan juga janji Allah terhadap mereka. Nah, kamu melihat mereka rukaan sujada, ruku dan sujud, apa yang mereka cari? Mencari karunia Allah dan keridoannya. Maka dua posisi berikutnya ya yang paling mustajab dalam kemudian melafazkan, melantunkan, mengucapkan, menyampaikan ya doa kita, melangitkan doa kita pada saat ruku dan sujud. Nah, makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, innama aqrabal abdun min rabbihi huwa sajid fa aksirus sujud. Di riwayat lainnya fa aksar doa. Apa artinya hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya momen terdekat ya, innama aqrabal abdu min rabbih, momen terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala ya, fa huwa sajid, pada waktu sujud. Maka di satu riwayat kemudian diakhiri kemudian hadisnya fa aktsar sujud, maka perbanyaklah sujud. Di riwayat lainnya sama-sama sahih begitu, redaksinya adalah fa'aksir doa, maka perbanyaklah baca doa. Nah, maka ayun abang semua ya, kalau kita mau menumpahkan kemudian problematika beban kita, beratnya masalah kita, itu waktu terbaik itu adalah di ruku dan sujud. Ya. Saya menganalogikan seperti ini. Beban itu kan kayak karung yang digendong. Betul ya? Berat hidup gitu ya. Beban itu biasanya ditaruh di mana? Di dada atau di punggung? Di punggung. Ya. Nah, di pundak gitu kan. Di punggung, di pundak. Nah, pokoknya tulang belakang nih. Beban tuh. Ya kan? Kalau orang bilang, "Gimana, Bro?" Dia akan jawab, "Duh, capek banget." Atau capek nih. Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama apa kedua? Dia akan bilang capek banget atau capek banget. Ya kalau Gofur dia, "Gimana kabar?" Capek banget. Itu dia. Ya, lain. Apalagi Om Pur kan. Gimana bro? Capek nih. Nah gitu. Ya, karena bebannya di depan. Bebannya di depan, nggak lahir-lahir ya kan. Jaya nyusul kayaknya. Baik, di mana tadi? Di depan atau di belakang? Di belakang. Ya, kita menganalogikan beban itu selalu dengan bahasa tubuh kita di belakang. Nah, kalaulah kemudian beban itu di pundak, di punggung kita, kapan itu bisa lepas dari kita? Coba, kalau bebannya ada di pundak, di punggung. Ketika ruku, anggaplah karung gitu ya. Karung, ada talinya tapi. Ya kan? Beban semua isi. Ya kan? Beban semua isi. Nah, ketika kita ruku, ini karung gimana? Isinya tumpah apa tetap di karung kalau kita bawa ruku? Tergantung yang di bawah. Tergantung yang di bawah. Ketika kita punya nih, kita gendong karung, terus kita bawa ruku. Oke, pertanyaannya, ketika kita bawa karung berdiri tegak, berat nggak? Bawa kita ke bawah, ke belakang. Kayak gini kan, mau bawa kita ke belakang. Oke, terus kita bawa ruku. Lebih berat mana? Pada saat diri atau pada saat ruku? Beban itu terasanya. Kayaknya beban di plane kurang berat ya. Agak bingung. Ya? Atau nggak pernah manggul ya. Dia akan lebih berat pada saat di diri. Karena diri ditarik ke belakang. Tapi ketika ruku, dia akan lebih ringan. Bahkan cenderung habis tuh, tumpah.
tumpah bebannya. Terus kau bawa sujud, apa kabar? Coba, pernah sujud? Pernah. Siapa yang belum pernah sujud? Biar kita sujud kan jidatnya. Ketika dibawa sujud itu karung, apa yang terjadi? Isi karungnya tumpah, habis. Berat atau ringan? Ringan. Maka analogi dari itu sujud tuh kan tuh. Tuh sujud kayak gitu tuh. Ada gambar sujud kan? Coba kau bayangkan tadinya ada karung yang penuh di pundaknya, ketika kondisinya seperti itu, kemana itu isi karung? Tumpah ke depan. Tumpah. Begitulah kemudian kalau saya menganalogikan masalah, makanya saya bilang kalau banyak masalah tapi kemudian malas sholat, berarti belum banyak masalahnya. Ya. Banyak masalahku tapi sholatlah, nggak sanggup ya. Berarti belum banyak, bohong gitu, bercanda gitu. Banyak masalah. Ya. Kenapa? Karena kalau banyak masalahnya pas dibawa lari ke sholat ringan. Aku banyak masalahnya ya, tapi udah aku buat sholat bertambah masalahku. Agak lain berarti sholatmu itu, ya kan? Ada yang salah dengan sholatnya. Berarti ada yang salah dengan pemaknaan sholatnya. Bisa jadi sholatnya sholat SPA, itu sholat. Apa itu SPA? Sholat patoh ayat. Sholat patoh ayat, ya kan? Sholat patoh ayat. Kayak kemarin kan ada tarawih kan, sholat patoh ayam. Katanya di daerah Cinangneng ada ya. Kemarin ada yang nge-DM ayat panjang betul. Habis ikut majelis Botram katanya terakhir, ya. Terus dia taraweh, nggak tahu lah saya di daerah mana itu, tapi kata dia ikut majelis Botram, berarti orang Cinangneng dan sekitar itu kan. Sampai sakit katanya punggungnya karena sholat taraweh. Saya bilang itu bukan sholat di mana-mana, beratin punggung atau ringanin punggung? Ringanin punggung harusnya, orang tadi beban yang berat itu hilang kok. Ini sholat dia malah makin sakit punggungnya. Agak lain sholatnya berarti. Ada yang salah dengan sholat. Sholat yang benar itu sholat yang bisa meringankan masalah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tadi, ya, innama aqraba abdu min rabbih, momen terdekat seorang hamba dengan Tuhannya bahwa sajid, pada saat fa'aksirus sujud, perbanyaklah sujud, atau fa'aksirus doa, perbanyaklah baca doa, maksudnya di waktu sujud. Maka dua posisi berikutnya adalah posisi ruku dan sujud. Makanya begitu ruku, apa baca ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Apa artinya itu? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, apa itu artinya? Segala puji bagi Allah yang Maha Agung, wa bihamdi, Maha suci Allah yang Maha Agung dan Maha terpuji. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, setelah itu malah baca doa. Ya kayak jangan ruku patok ayam tadi, sujudnya sujud patok ayam, dari mana sempat berdoa? Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Masih mending sakit punggung. Kalau retak tulang gimana? Ya kan? Jadi udah beban banyak dibawa cepat-cepat ruku sujud kan bisa retak tulang. Maka di surat Fat ayat kemudian ayat berapa? 29 ini. Salah satu kemudian waktu mustajab yang dimana kemudian kita bisa mendapatkan keridoan dari Allah, karunia dan ridho dari Allah, ya. Di sini disampaikan yabtaguna ala fadlan minallahi wa ridwan, ya, mereka kemudian memohon karunia dan keridoan Allah SWT pada saat ruku dan sujud. Ini bukan lagi kemudian hadis Rasul, ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita lihat nih, salah satu ciri-ciri umat baginda Rasulullah SAW yang sahih, gitu ya, yang lurus, yang benar, yang valid, ya, adalah orang-orang yang senantiasa sholat dan menggunakan waktu sholat mereka itu untuk curhat sama Allah. Coba bayangkan, kalau kita gunakan sholat kita itu, momentum sholat kita itu curhat sama Allah, mungkin tidak sholat kita itu buru-buru? Ada enggak orang curhat buru-buru? Enggak ada. Antum aja kan kalau mau minta waktu sama ya ada waktu ya. Apa? Ngobrol ya. Ayo udahlah sambil jalan ke masjid.
Oh nanti aja deh ya. Pasti gitu kan? Kenapa? Bentar nih, gue mau curhat, butuh waktu banyak. Kita curhat sama manusia aja khusyuk, nggak mau buru-buru. Nah kita curhat sama Allah buru-buru, nggak adil kan berarti kita, ya kan? Nggak adil kita sama Allah. Sesama manusia kita nggak buru-buru curhat, bisa berjam-jam. Ayah kan kalau udah ayah minta waktu kalian kalau nggak dikat, mak semuanya ceritakan, ya kan? Nah itu sama manusia. Lah sama penciptanya manusia, kenapa kemudian kita pengen buru-buru? Yang pertama. Yang kedua, kalau betul dia umat baginda Rasulullah SAW, maka digunakan sholatnya untuk curhat dengan Allah. Mungkin tidak kemudian tidak khusyuk? Mungkin tidak. Berarti orang yang belum khusyuk dalam sholat, orang yang kemudian belum sah menjadi umat baginda Rasulullah. Coba kalian curhat sama ayah, khusyuk nggak? Ada teman kau yang manggil apa? Gue bilang, enggak. Iya. Ada orang nelpon lagi curhat sama ayah, kau angkat atau kau biarkan? Iya. Sempat diangkat itu ya kan? Saya biarkan. Angkatlah, ntar nggak apa-apa ya. Khusyuk, nggak mau diganggu, ya kan? Nggak mau diinterupsi, nggak mau ke distrak, khusyuk, fokus sama curhat. Maka kalaulah sama manusia kita khusyuk, ya kan? Terus kemudian tidak buru-buru, maka di sholat kita adalah momen terbaik, waktu terbaik kepada Sang Maha Baik untuk curhat. Makanya tadi kan waktu dirinya sholat, waktu baca Al-Fatihah, waktu ruku, waktu sujud. Ini semua di mana? Sholat. Makanya ada kemudian kata-kata bijaksana kan. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Kenapa? Karena memang waktunya curhat, melepaskan masalah, menyerahkan kepada Allah, minta bantuan dari Sang Maha Pemilik bantuan, itu di momen terbaiknya adalah momen sholat. Nah, maka mulai dari sekarang, ayo kita maknai sholat itu. Kita nikmati sholat kita tuh, kita hayati dia, karena sejatinya sholat kita tuh waktu terbaik yang disediakan Allah untuk kita melepaskan segala masalah. Mudah-mudahan dengan tuntasnya 4 momen terbaik dijawabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa kita, permasalahan-permasalahan kita di waktu terbaik, di waktu terdekat dengan Allah, ini bisa membuat kita kemudian semakin khusyuk dalam sholat kita. Nah, karena wasta'inu bis sabri wassalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri wassalah kata Allah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya itu berat emang. Untuk minta tolong dalam salat itu berat emang. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, salah satu caranya biar kita bisa khusyuk, maka kita ilmui di kajian 1-2 ini, kita udah paham sekarang, ada 4 momen terbaik di sholat nih, ya kan, yang bisa saya manfaatkan. Sehingga biasanya kalau udah tahu manfaatnya, lebih terbantu untuk mendapatkan sebuah kekhusyuan. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya, kita amalkan. Kemudian apa yang kita kaji ini, jangan cuma diiyakan aja, jangan cuma didengar-dengarkan aja, karena yang paling baik, yang paling utama itu adalah pengamalan daripada ilmu-ilmu yang kita dapat sehari-hari. Begitu segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulang. Duri apa tulang sih sebenarnya? Tulang ikan apa duri ikan? Duri ya. Tulang. Tulang apa duri? Tulang. Kalau duri tulang aja lah ya. Tulang. Baik. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada. Ambil tulangnya, buang. Ambil dagingnya, buang. Ambil yang baik, buang. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah sanal jaza untuk ayah yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Ulfa mohon izin untuk membacakan resume kajian yang tadi